Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Hi Friend ya. Seperti janji kami akan ada Pastor Gregorius Wito di kesempatan hari ini bersama dengan kita untuk berbagi ingatan baik perjalanan spiritual beliau. Selamat siang Noli, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu beliau, Pastor Greg, apa kabar? Baik Mbak Indi, shalom semua untuk para pendengar Kudus dan Kasihan. Iya, pertama kali kenal beliau, tahu gitu ya, belum tahu nama komplitnya Pastor Greg gitu. Saya pikir dari luar negeri, Pastor. Kira-kira kalau Pastor Greg dipanggilnya itu dari mana sih, Pastor? Jerman, Belanda, atau nama mana ini? Ternyata namanya di belakang itu nama Indonesia. Jadi oke, Gregorius Swito kayak gitu kan. Jadi bisa tahu. Ya, itu nama baptis saya. Oke. Nah, jadi kayak yang namanya Greg Dulu kan gitu. saya orang Katolik. Oh iya. Nah ini perjalanan bisa kita apa namanya kita dengar dari beliau di kesempatan kali ini ya. Baik, mungkin Pastor Greg boleh cerita sedikit sedikit profil nih, Pastor, apa aktivitasnya Oh, di selama ya, ini? ya. Saya ini kan saat ini melayani di STT Kristus Alpha Omega ya, Mhm, sebagai ketua STT. mhm, Kalau para pendengar pengen tahu STT KAO itu BSB. mhm, Ya, BSB itu ada kompleks pendidikan, kami ada di sana. Dan saya juga melayani di GBT Kristus Alpha Omega, mhm, penggembalaan dari Pak Pendeta Insinyur Timotius Supekti ya, mhm, pasti semua tahu. Di sana saya pada saat ini tidak menjabat jabatan apapun karena mhm, saya fokus di STT. Hanya saya membantu melayani khotbah, melayani kalau ada jemaat meninggal, mhm, saya juga bisa melayani upacara pembukaan. Kalau mhm, ada jemaat mau konseling, saya juga melayani jemaat konseling. Saya melayani menaungi pria Alpha Omega di mhm. sana. Di saat ini seperti itu, Mbak Indi. Oke, Apa yang ya. saya lakukan. Mhm. Jadi beraktivitas banyak hal. Kalau cita-cita waktu kecil Pak Greg seperti apa sih? Jadi Waduh, dokter, kalau jadi cita-cita pilot. waktu kecil itu kayak anak lain ya. Mm-mm. Saya dulu punya cita-cita itu kepengen jadi astronot sih. Saya jadi pernah dengar sih siapa yang Karena pengen. suka ngelihat gambar-gambar Oke. planet-planet gitu. Jadi saya kepengen jadi astronot, tapi itu benar-benar cita-cita liar ya, yang Mhm. terkubur dengan segera setelah saya jadi gede gitu. Terus kepengen jadi dokter juga. Kebetulan papa saya kan Mhm. dokter, banyak om tante saya dokter. Jadi Ya. sebetulnya cita-citanya tuh ngikut-ngikut aja sih, Kalau anak nggak kecil punya gitu ya, cita-cita. Heeh. Tapi sampai SMA pun saya juga masih nggak punya berubah. cita-cita. Oh, masih berubah. Nggak Oke. punya cita-cita yang spesifik sih. Jadi saya ke Mm-mm. Jerman waktu itu pengen sekolah Mm-mm. dokter. Tapi ternyata di sana kan requirement-nya tinggi banget ya. Saya Mm-mm. nggak masuk, nggak keterima di mana-mana. Mhm. Terus saya ngambil bioteknologi waktu itu Mhm. di Jerman. Terus Mhm. kemudian saya merasa kok nggak cocok ya, nggak cocok juga. Mhm. Tapi somehow waktu saya di Jerman, saya Mhm. mulai itu ngerasain panggilan. Saya kok kepengen melayani Tuhan. Mhm. Kebetulan di sana saya kan aktif ya, Mhm. Mhm. aktif persekutuan doa mahasiswa di Mannheim di Mhm. Jerman. Gembala saya Pastor Obaja, Mhm. Obaja di Jerman tapi ya bukan Pastor Obaja Tanto yang di Mhm. GBI. Terus saya bergerak lah untuk melayani Tuhan. Cuman waktu itu segera terkubur ya, Mhm. karena calon pasangan saya kan tidak pengen punya suami seorang pendeta. Oke. Jadi saya tetap kerja aja di dunia sekuler, Mhm. sampai akhirnya Tuhan memanggil saya untuk serius melayani Tuhan. Oke. Jadi singkat Ini cerita gitu sih, wow. cita-citanya nggak jelas sebetulnya. Saya pernah denger kayaknya mirip-mirip deh kayaknya ini. Ya ya ya, Hmm. mirip. Pasar Iman Elroy itu juga kayak gitu pengen jadi astronot dan mirip-mirip. Ini menarik ya. Oke. Nah, kalau untuk saat ini nih Pastor, pelayanan dan pekerjaan yang Pastor Greg jalani ya, ini merupakan wujud nasar
atau jawaban doa atau langkah iman nih? Kalau yang saat ini dijalani, atau mungkin bisa di-sharingkan kepada pendengar apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Pastor Greg itu menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini? Ya, kalau saya rasa ya bisa lebih kepada panggilan dan langkah iman sih. Mhm, Jadi waktu saya terpanggil jadi hamba Tuhan itu kan saya udah kerja ya. mhm, Kerja di Solo selama 3 tahun di mhm, sebuah perusahaan yang cukup baik. Kemudian waktu itu saya kena efisiensi. Jadi perusahaan itu mulai mengurangi karyawan, saya kena mhm, efisiensi. Pada saat saya kena efisiensi, oleh papa saya disuruh pulang ke Semarang. Waktu itu saya udah punya anak, punya istri, anakku masih 1 bulan. mhm, Saya pulang. Nah, waktu itulah Tuhan mulai manggil saya. mhm, Tuhan mulai manggil saya dapat beberapa penglihatan-penglihatan yang mhm. membuat saya harus melangkah untuk sekolah Alkitab, Oh, sambil oke. berdoa, sambil meraba-raba dalam kegelapan, sampai finally Tuhan menemukan saya dengan sekolah Alkitab yang ini, Alfa Mhm, Omega ini, mhm. dan saya sekolah Alkitab, Pak Indi. Jadi Oke. menurut saya itu mix antara panggilan, Mhm, antara terpaksa, mhm, karena kalau Tuhan tidak mem-PHK saya juga, saya mungkin akan terus kerja di sana. mhm, Karena kan saya bukan profile risk taker ya, yang mhm. nekat gitu, Ya. enggak. Dan pekerjaan saya settle baik, istri saya happy gitu. Mhm, Jadi untuk keluar dari zona nyaman, saya rasa Tuhan perlu tendang saya keluar gitu kan. Nah, mhm, kemudian saya mulai melangkah dalam iman. Karena sekolah Alkitab kan saya tidak punya penghasilan. mhm, Istri saya waktu itu juga kerja serabutan, jadi benar-benar nekat sih. Kepepet dan mhm, nekat gitu. Tapi karena Tuhan banyak kasih peneguhan-peneguhan, ya saya mhm, berani melangkah mhm. untuk Oke, sekolah Alkitab. Pastor waktu dapat mimpi itu dalam situasi seperti apa? Apakah memang Pastor sedang mencari jawaban atau dalam kondisi dalam tanda kutip baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja menurut kacamata Pastor Greg? Sedang sangat tidak baik-baik saja sih. Mhm, Karena waktu itu kan aku sudah kehilangan pekerjaan kan. mhm, Jadi saya nganggur 1 tahun. mhm, Nah, cari kerjaan juga, tapi nggak dapat-dapat. mhm, Jadi Tuhan banyak nutup pintu yang memang nggak harus saya masuk ke sana. mhm. Dia memang paksain saya masuk ke satu pintu sekolah Alkitab. Ya. Jadi kondisi depresi juga, capek Mhm, juga, ketakutan juga, cemas juga. mhm, Setiap hari kerjaan saya cuma dengerin khotbah, baca Alkitab, berdoa, gitu mhm. aja mutar terus, Ya. kayak orang stres gitu. Mhm, Sesekali sahabat-sahabat saya datengin saya, ngajak dolan-dolan gitu. mhm, Nah, dalam kondisi banyak doa itu Tuhan panggil aku. Dapat mhm, penglihatan, dapat mhm, konfirmasi-konfirmasi step by step. mhm. Ya, mama saya juga nuntun saya juga ya. Waktu Ya. itu mama saya satu-satunya orang yang mensupport saya untuk sekolah Alkitab, Mhm. yang dia merasakan panggilan saya. Aha. Dan mama saya kan the one and only waktu itu yang Mhm, sudah lahir baru di rumah saya, menurut saya loh ya. mhm. Jadi dia yang mensupport saya sih untuk, ya udah kamu kalau mau sekolah Alkitab tak support gitu. Oke, Sekalipun jadi support secara moral ya. mhm. Jadi Jadi ada kondisinya enggak enak konfirmasi ya, sih. Pastor ya? Konfirmasi dari mama Ah, ya. Mhm. ya betul, betul, betul. Oke. Yes. Pastor, definisi kebaikan Tuhan menurut Pastor Greg seperti apa? eh saya ini kan lahir baru mulai SMA ya, SMA Mhm, kelas 1. Saya mulai kenal Tuhan. Ya. Jadi sebelum saya lahir baru, saya ini kan backgroundnya Katolik. mhm, Saya udah dibaptis, ikut katekisasi, tapi saya benar-benar nggak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Jadi mhm, saya sama sekali nggak ada interest untuk kenal Tuhan. mhm, Buka Alkitab juga nggak pernah. Ke gereja ya pokoknya sekedar rutin, mhm, rutin aja. Saya juga nggak ingat juga apakah saya dulu rajin ke gereja Katolik. Saya juga nggak ingat. mhm, Sampai satu titik saya lahir baru, saya kenal Tuhan Yesus. Dan sejak saya lahir baru SMA, kemudian saya berangkat ke Jerman. Saya berangkat ke Jerman itu, papa saya membiayai memang, tapi saya berkomitmen untuk membiayai diri saya sendiri. Jadi mhm, kalau saya nggak kepepet, saya nggak minta uang ke papa. mhm, Ya. Rata-rata anak-anak Indonesia yang kuliah ke Jerman itu punya jiwa mandiri. mhm,
Nah, sepanjang saya kuliah di Jerman, saya melihat providensia ya, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya tidak pernah kekurangan. Saya Mhm. mendapatkan side job, pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang gajinya gede, Mhm. itu ya, sekalipun itu pekerjaan kasar sebagai mahasiswa. Saya pernah loh Mbak Indi, saya Mhm. jadi tukang sampah juga pernah Tapi di di Jerman, Jerman Pastor. gitu Mhm. ya. Mhm. Jadi mereka habis konser gitu kan banyak sampah itu. Mhm. Saya pungutin sama teman-teman pernah, itu cuma pekerjaan 1 2 hari pernah Mhm. juga. Saya pernah juga bersihin kandang babi habis mereka apa namanya pameran babi. Saya bersihin kandang babi, tai-tainya, jerami-jeraminya, aduh pulang bau semua. Mhm. Lewat semuanya itu saya cuma melihat satu bahwa saya tidak pernah kekurangan. Itu kebaikan Tuhan ya. Saya Yes. jadi hamba Tuhan juga mulai dari nol, saya nggak punya apa-apa, jatuh miskin, tetap nggak pernah kekurangan. Itu Yes. kebaikan Tuhan ada di situ. Tapi Mbak Indi, satu Yes. hal yang saya eh, perlu tekankan ya kepada teman-teman yang mendengarkan, Mhm. saya nggak pernah dalam kondisi miskin, dalam kondisi nggak punya uang, saya minta uang, saya nggak pernah. Ya, betul. Dan saya tidak pernah minjem uang, saya juga nggak Yes. pernah. Mhm. Ya, Mhm. paling minjem cuma sekali aja waktu kuliah S2 saya butuh laptop. Waktu itu kita financially belum bisa beli laptop, saya minjem Mhm. adik ipar saya Mhm. dan itu pun saya cicil lunas gitu. Mhm. Jadi saya mendisiplin diri saya Ya. untuk percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang memelihara saya Ya. dan ternyata memang benar Mbak Indi. Mhm. Dia tidak pernah membiarkan 1 hari pun kita nggak ada beras, Ya. 1 hari pun nggak ada makanan. Itu pemeliharaan Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Oh, yes. Nah, Keberanian percaya itu kalau dalam kondisi yang baik kayaknya jadi apa? Autopilot ya, Pastor ya. Kadang biasa-biasa aja tapi dalam kondisi tertentu itu jadi satu tantangan ya bagaimana kita berani percaya dan itulah apa namanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita nggak cari-cari lagi kebaikan Tuhan itu seperti apa gitu Pastor Greg ya. ya, Mhm. sebetulnya kalau dibilang keberanian juga enggak, Mhm. Mbak Indi. Ya. Dalam kondisi seperti itu saya juga cemas, Mhm. saya juga takut. Tapi itulah Tuhan ya. Ya. Tuhan ngerti kok kalau kita itu struggle, kita berjuang, kita punya rasa cemas. Tapi dia nggak pernah meninggalkan saya. Dan Roh Yes. Kudus membimbing saya untuk di dalam situasi yang begitu tidak enak, saya bisa bertahan di dalam integritas. Mhm. Dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Mhm. Ya. Gitu. Oke, Ya. tapi waktu Nah, waktu saya itu sampai Pastor Greg sudah mengenal Yesus sebagai satu paket yang utuh ya. Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak gitu ya sudah utuh banget ya buat. yes, Oke. saya sejak sejak lahir baru Mbak Indi, Mm. saya senang baca Alkitab. Mhm. Saya senang baca Alkitab, saya senang belajar dengan khotbah. Waktu saya di Jerman juga saya suka sekali belajar di persekutuan doa. Saya juga bawa firman, saya juga belajar dari banyak teman-teman saya. Jadi pengetahuan rohani saya lumayan lah gitu. Mhm. Tentang ketuhanan itu Mhm. lumayan gitu. Mhm. Jadi itu yang membuat saya kuat sih. Ya, Oh, oke. Wow. Ini em, kalau dengerin cerita-cerita kayak gini tuh pasti jadi bukan melo, pasti ikut diingatkan kehebatan Tuhan kita, cintanya Tuhan atas hidup kita sih Gunsel ya. yes, yes, yes. Um, Dan juga setelah aku pelayanan ya Mbak Indi ya. mm-mm, Setelah saya pelayanan, saya juga mengkomitmenkan diri ya, saya untuk tidak mencari pelayanan. mhm, Jadi ya I'm so sorry ya. Kadang saya mhm, ngelihat ya, in my humble opinion ya, ya, ini menurut pandangan saya ya, yang subjektif. mhm, Saya melihat ada orang-orang yang memang mencari pelayanan gitu. ya, Ya, sengaja uh, cari koneksi supaya ada nanti someday aku dikasih job pelayanan. mhm, ya, Aku nggak mau kayak gitu. mhm, ya, Jadi kalau saya harus cari koneksi, kenalan-kenalan ya pure kenalan, ya, pure kenal, mhm, pure temen gitu. Saya nggak yes, mau ada
ingin satu hari aku diundang khotbah di Ya, gerejamu, aku nggak mau. yes, Jadi saya benar-benar berkomitmen kalau aku mau melayani Tuhan, ya, jadi full time minister, ya aku benar-benar hidupku buat Tuhan. yes, Hidupku bukan untuk cari job ya, gitu. Di betul. dunia pelayanan aku nggak Mm-mm. mau. Dan Tuhan appreciate ya apa yang Yes, menjadi ketegaran, apa bukan ketegaran ya, ketetapan hati ketetapan saya. hati, betul, Pastor. Ya saya diizinkan kok pelayanan sama Tuhan gitu kan. Ya, Sekalipun saya bukan pendeta yang terkenal, mm-mm. tapi aku merasa load pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya itu sesuai banget dengan kondisi kehidupan Capacity ya, saya. Mhm. Kapasitinya Heeh. Pastor ya, ya, Kapasitasku, ya, waktuku, mm-mm. kesehatanku Betul. gitu. Aku kalau disuruh terlalu sibuk ya kayak teman-teman ya terbang sana terbang sini, tak kira it's not me sih. Aku nggak mau hidup kayak Mhm. gitu. Ya, Heeh. oh, yes. Em, Suka dengan statement ini ya, karena memang ya kita kalau ngomong dilanjutkan nanti dipikir, padahal kita sedang ngomongin diri sendiri ya Pastor ya. Memang ketetapan Yes, hati kita diri adalah sendiri. tentang apa namanya, berfokus kalau pelayanan sudah dipercaya untuk bisa melayani aja itu satu kehormatan. Sudah kita fokus Mm-mm. aja pada apa yang Tuhan bisa berikan, Tuhan Betul. sediakan buat kita sebagai pekerjaan baik untuk dikerjakan, itu satu anugerah Pastor ya. Em, Mm-mm. Pastor Greg, dari banyaknya Mm-mm. peristiwa yang mungkin selama menghidupi panggilan Tuhan ya, panggilan Mm-mm. dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang buat Pastor Greg itu unforgettable dan mengubah mungkin apa sih cara Pastor Greg memandang kehidupan, itu apa, kehidupan pelayanan, kehidupan Ya. apa. Saya ngerti itu tidak dualisme tetapi satu ya, karena kehidupan kita tuh utuh ada di tangan Tuhan. Mungkin Mm. Pastor bisa bagikan unforgettable apa, Ya. kayak goodness of God gitu yang bisa Ya. dibagikan buat kita semua. Ya, sebetulnya karena tipikal saya ini kan guru ya, saya Mm-mm. pengajar. Mhm. Jadi saya banyak belajar itu dari buku. Dari buku saya pelajarin, saya praktekkan, itu cara saya belajar. Mhm. Tapi memang ada satu momen kehidupan saya yang benar-benar so tragic ya. Bagi saya sih tragic sih. Mhm. Yang membuat saya benar-benar banyak berubah. Itu tahun lalu 2024. Mhm. Jadi tahun 2024 itu tahun yang suram buat saya dan keluarga saya. Di mana saya kehilangan kakak saya di bulan Mei. Mhm. Dan di bulan Agustus saya kehilangan papa saya. Mhm. Nah, kondisi dua orang ini sih, kakak saya letak di ranjang, dia diambang kematian, mama saya harus dioperasi, kandungannya harus diangkut, ya diangkat. Mhm. Papa saya kena cancer sudah stadium lanjut, dia juga minta maaf, dia juga nunggu hari juga ya untuk Mhm. pulang ke rumah Tuhan. Jadi itu tahun-tahun di mana very heavy buat saya. Saya sempat mengalami depresi ringan juga. Saya harus Mhm. ke dokter minum obat untuk disembuhkan karena dokter bilang komposisi kimia di otak saya sudah nggak balance. Mhm. Itu yang menyebabkan saya 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu tidak pernah lepas dari kecemasan. Saya sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah melakukan semua teori yang saya pelajari dan hasilnya nihil. Karena memang aku sudah broken gitu, sudah hancur. Nah, setelah badai ini berlalu, saya cuma melihat begini, Mbak Indi. Saya belajar banyak sekali karakter Tuhan. Jadi sebetulnya saya sekarang menyadari ya, saya ngerti banyak Alkitab, wong saya ini dokter teologi ya. Tapi selama firman Tuhan itu tidak pernah teraplikasi dalam hidup saya atau Ya, saya alami, itu hanya sebagai head yes. knowledge. Misalnya simpel aja kesabaran Tuhan. Ya. Kesabaran Tuhan itu saya mengerti dan saya ngalamin sih. Tapi pada saat saya mengalami badai seperti itu, saya semakin mengerti dalam tingkatan yang lebih dalam apa itu kesabaran Tuhan. Dan Tuhan membuat saya mengerti bahwa kesabaran Tuhan itu yang membuat saya bisa bertahan di masa sukar, bukan kekuatan saya. Karena terbukti saya sudah broken, saya sudah habis, saya sudah kehilangan semangat.
ya toh. Dialah yang menopang saya. Yes. Kalau dibilang kamu tidak beriman, yes, aku telah kehilangan semuanya. Sukacita, damai sejahtera udah hilang semua. Itu kondisi kayak mungkin Elia ya, waktu dikejar Ya. sama Ratu Isabel gitu. Cuma bedanya saya masih tidak kepikir untuk melakukan perbuatan yang enggak gitu Ya. kan. Kalau Elia kan sudah pengen mati, saya enggak sampai level situ Ya. sih. Nah, saya di situ belajar tentang karakter Tuhan. Di situ saya belajar tentang apa itu belas kasihan. Ya, bagaimana merawat orang yang sudah mau meninggal, bagaimana melihat orang lain merawat papa saya, bagaimana melihat kondisi orang yang sudah seperti itu timbul belas kasihan. Saya tipikal orang yang secara natural saya hampir tidak punya belas kasihan Mbak Indi. Karena tempaan waktu saya di Jerman 7 tahun, itu membuat saya benar-benar super mandiri gitu. Ya. Tapi pada saat saya broken, saya melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Saya tergantung sama orang. Saya butuh pertolongan orang. Saya ternyata nggak bisa sendiri. Ya toh? Disitulah saya belajar banyak hal. Saya menjadi pribadi yang lebih lemah lembut. Saya menjadi pribadi yang lebih sabar juga karena saya mengenal kesabaran Tuhan, ya kan? Saya bisa appreciate orang lebih daripada dulu. Saya bisa menghargai orang karena saya melihat ketulusan orang-orang yang membantu saya. Di situ saya belajar, oh ternyata aku punya teman-teman yang luar biasa. Nah, satu hal yang saya pelajarin ya Mbak Indi ya, kadang-kadang saya berjumpa sama teman-teman ya, mungkin jemaat juga sering ngomong begini, waktu aku terpuruk, waktu aku sakit, waktu aku nggak punya apa-apa, di mana gereja, di mana anggota Komsel, di mana PKSU, saya juga ngalami Mbak Indi. Tapi itu respon-respon manusia yang sebetulnya kita nggak boleh berhenti di situ. Ternyata teman-teman saya, teman-teman kampus saya, teman-teman gereja saya itu luar biasa. Yeah. Mereka perhatiin saya, tapi kenapa mereka perhatiin saya? Karena saya approach mereka. Saya WA mereka, tolong aku dibantu doa. Tolong kondisiku kayak gini, kamu bisa nggak kesini bantu aku? Tolong, papaku bener-bener butuh pertolongan medis nih, kamu bisa nggak kesini? Yuk kita bawa dia sama-sama ke rumah sakit. Aku udah nggak punya power untuk, dan mereka datang. Jadi kalau kita nggak nge-approach orang, terus kita mengharapkan orang itu terus approach kita, perhatiin kita, tak kira terlalu naif. Di situ saya belajar hidup itu take and give lah. Kita nggak bisa nuntut orang terus, tapi somehow kalau memang kita butuh bantuan mereka, ya kamu harus asking, tanya gitu. Bisa nggak kamu bantu saya? Dan ternyata mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Tanpa mereka Mbak Indi, mungkin saya hari ini sudah nggak ada kali. Saya nggak ngerti keberadaan saya kayak apa. Istri saya, anak saya juga wonderful, luar biasa. Di situ saya mengerti Mbak Indi, kekayaanku yang the number one, my privilege itu Tuhan, sahabat-sahabat saya, anak istri saya itu sangat-sangat berharga. Pribadi yang harus saya hargai, paling tinggi di muka bumi adalah anak dan istri saya. Luar biasa. Ya, ini cerita yang sangat luar biasa. Jadi apa ya, mengubahkan. Karena kadang juga memang ya, kita kan bilang Tuhan saja cukup gitu ya, mungkin karena cukup Mbak Indi. Ya kan kadang kita berpikirnya begitu, padahal ternyata tetap nggak cukup. Kita tetap butuh orang lain gitu ya. Apalagi kalau mungkin banyak proses yang kemudian yang kalau Pak Greg boleh mungkin throwback sedikit yang membuat Pak Greg, karena mungkin di Jerman ya lebih kayak apa namanya, itu tuh karena jadi orang terimunisasi dengan situasi saya harus mandiri, saya harus bisa segala sesuatu sendiri, itu di sana seperti itu. Jadi kebal bahwa semuanya proses sendiri gitu, atau seperti apa prosesnya? Ya, di sana kan sistem ya, semua itu leading by system. Itu sistem bagus, sistem kesehatan bagus, sistem transportasi bagus, sistem perkuliahan bagus, semua tertata dengan rapi. Jadi benar-benar di sana tuh orang bisa hidup sendiri. Dan benar banyak orang Jerman tuh hidup sendiri, terutama yang tua-tua. Mereka benar-benar sendiri, kesepian. Tapi mereka bisa hidup karena sistemnya baik. Sistemnya baik, ya.
Ya, Oke. saya di sana juga fighting Jadi kebentuk sendiri. oleh lingkungan itu ya dan Betul. sistem ya Punya Pastor ya. temen, Mm-mm. Mm-mm. punya anggota persekutuan doa, Ya. punya sahabat-sahabat, Mhm. tapi tetap jiwa mandiri itu di sana sangat-sangat ditekankan. Mhm. Dan Ya. kalau ada orang bilang Tuhan saja cukup, I'm so sorry, brother. Mhm. Maaf, itu arogan. Mhm. Dulu saya juga punya konsep seperti itu. Karena apa? Belum pernah mengalami badai kehidupan. Ya. Tapi Mhm. begitu sudah kesapu badai kehidupan yang benar-benar membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mhm. Seriously, Tuhan itu Tuhan Tuhan sendiri cukup, yes. Tapi Mhm. Tuhan tuh nolong kita lewat orang gitu loh. Mhm. Ya. Itu yang nggak bisa kita lupakan. Jadi kita harus mau merendahkan diri, minta tolong sama orang. Ya. Kan ada orang punya konsep gini, aku nggak mau utang budi. Mhm. Mhm. Please, kata-kata itu arogan. Mhm. Kita Mhm. itu utang budi sama orang. Alkitab kan ngomong, hendaklah kamu saling bertolong-tolong dalam menanggung beban. Ya, betul. Kita Mhm. tuh nggak bisa nggak utang budi, Mbak Inti. Yes. Mhm. Gitu. Tapi kita sebagai orang yang memberikan budi, kita juga nggak boleh ngorek-ngorek orang gitu kan. Ya, Lu utang budi sama gue lu. betul. Itu juga Iya. nggak boleh. Mhm. Tapi Mhm. kita yang Membutuh. mendapat pertolongan, kita tahu Mhm. diri gitu. Ya, itu Saya punya utang catatannya budi ya sama Pastor ya. dia. Catatannya kita yang Yes. mendapat pertolongan, kita tahu mencatatnya. Kalau kita Ya, melakukan kebaikan, ya sudah dihembuskan angin aja, jangan diingat-ingat gitu ya. yes. Kalau kita Yes. terus-menerus melakukan kebaikan, sudah nggak usah diingat, nggak usah diceritakan. Tapi kalau kita diberikan kebaikan oleh orang lain, sekecil apapun itu, catat dan sampaikan kepada Yes. Tuhan ucapan terima kasih. Yes. Dan Ini, mungkin satu hal, Mbak Indi, satu yes. hal yang penting, ya mungkin pendengar perlu perlu pikirkan juga begini, Mbak Indi. Mm, Ada beberapa orang yang menilai segala sesuatu dengan uang, ya. bahkan rela kehilangan persahabatan segala macam demi uang. Mhm. Mungkin pendengar bisa menerjemahkan statement saya dalam Mm-mm. konteks hidup kalian masing-masing ya. Mhm. Please, ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Yeah. Ada budi-budi orang yang diberikan ke dalam kehidupan kita, ya kita nggak pernah bisa bayar dengan uang. Yes. Jadi kalau kita selalu punya konsep uang menyelesaikan segalanya, pokoknya kalau aku ada uang semua beres, please, Anda arogan, Anda belum pernah ketemu satu titik kehidupan di Yeah. mana uangmu tidak pernah bisa menolong engkau. Mm. Dan ada orang-orang yang akan menolong engkau, yang akan merendahkan engkau, humiliate dalam arti positif. Yeah. Orang itu mau kasih duit, dia nggak mau. Mm. Dia benar-benar give all, Yeah. tapi dia nggak mau menerima bayaran apapun. Mhm. Itu mengubah persepsimu tentang uang. Yeah. Jadi dari pendengar yang segala-galanya pokoknya uang, segala-gala dihitung dengan uang, semua itu keputusanmu berdasarkan uang, uang yang mengambil keputusanmu, berarti Anda belum kenal apa artinya persahabatan sejati, Anda belum kenal apa artinya cinta kasih yang tulus dari orang, Anda belum kenal cinta kasih yang tulus dari Yeah. Yesus. Kenapa Yes. saya bisa ngomong begini? Karena saya ngalami, Mbak Indi. Mhm. Benar. Yes. Iya. Iya. Karena emang Yesus itu kasih ya. Kalau kita belum pernah ngalamin kasihnya Tuhan, juga kita nggak akan mampu berbagi kasih serupa Betul. kasihnya Tuhan kan ya Pastor ya. Kalau kita Betul. udah nerima, udah ngalamin, ya kalau kita melakukan sesuatu ya sudah seperti yang Tuhan lakukan. Kasihnya tuh best. Apa yang kita lakukan semuanya adalah based on love. Nggak ada apa-apa, nggak ada nggak ada udang apa-apalah, apa itu nggak tahu Yes. istilah-istilah Yes. seperti itu. Kita Orang hanya Jawa memberikan, bilang nggak hitung-hitungan. yes, nggak hitung-hitungan. Betul. Semuanya hanya karena kasih, karena kita udah terima, maka kita harus Yes. kasih gitu kan. Kan terima dan Hmm. kasih. Kalau kita nggak Heeh. pernah terima ya nggak pernah bisa kasih kan. Benar, Apalagi benar. kalau kita hanya cerita aja gitu kan ya Pastor, nggak pernah ngalamin, Heeh. ya mana bisa Ya, kita lakukan kasih kalau kita nggak pernah betul. terima dan mengerti kasih itu kan. Ya. Ya, dan sometimes kita terima itu dari manusia, toh, bukan. Yes, Ya, Tuhan kan menunjukkan itu lewat manusia. betul. Yes. Dan Sebagai satu hal terusan. lagi begini, Mbak Indi. Mm-mm. Waktu saya ngalami badai kehidupan, saya belajar untuk beriman sama Tuhan. Mm. Ternyata rontok semua. Ya. Setelah badai itu berlalu, saya masuk ke dalam fase di mana saya udah nggak berani lagi beriman sama Tuhan. Dalam artian begini, saya nggak berani mengimani janji Tuhan. Yes. Ya. Karena saya berkata, semua sia-sia, semua percuma.
Dalam kondisi titik terendah itu saya Mhm. sampai ke situ. Ya. Tapi satu titik saya sadar, saya tidak boleh mempermalukan Tuhan. Sekalipun hidup saya di tahun 2024, saya mengalami sesuatu yang tidak saya harapkan dan saya Mhm. udah berdoa mati-matian, ternyata Tuhan nggak jawab. Mhm. Pertama, Tuhan kasih saya hikmat, kamu nggak bisa melawan kematian. Kalau orang itu sudah saatnya meninggal, kamu mau kayak apapun kamu beriman, tetap you have to let him go. Mhm. Itu yang saya pelajari. Mhm. Yang kedua, sekalipun kamu melihat misteri kehidupan, saya kan pendeta atau Mbak Indi, Ya. saya ngelihat jemaat-jemaat itu juga struggle Mhm. dengan misteri kehidupan. Mhm. Orang yang baik-baik saja tiba-tiba bisa sakit koma. Mhm. Nggak ada salahnya. Kadang kan kita ngomong, ya lu cek lah dosamu apa. Please, Mhm. jangan ngomong kayak gitulah. Mhm. Mhm. Mereka orang yang lebih baik dari kamu kadang-kadang. Ya, Tapi mereka betul. mengalami tragedi. Yes. Misteri kehidupan. Mhm. Dan saya diberikan hikmat kepada Tuhan begini. Misteri kehidupan itu ada. Di Alkitab pun penuh dengan misteri Ya. kehidupan. Paulus, Ayub, Mhm. Ibrani pasal 11 berkata ada orang-orang yang tidak menerima janji Tuhan di Ya. dunia ini. Mhm. Tetapi mereka itu pahlawan iman. Mereka tidak pernah berhenti untuk percaya janji Tuhan. Yes. Di situ saya belajar, kalau kamu terus percaya janji Tuhan, sekalipun jadi kamu tuh harus percaya janji Tuhan, jangan terus melihat kepada misteri kehidupan. Mhm. Dan kalau kamu menetapkan hatimu untuk percaya janji Tuhan, kamu memuliakan nama, kamu menyenangkan hatiku. Ya. Karena saya punya komitmen Tuhan, aku mau belajar untuk terus menyenangkan hatimu. Saya Mhm. memilih untuk percaya. Sekalipun hidup saya melihat sebuah perkecualian. Mhm. Dan itu nggak gampang, Mbak Indi. Ya. Orang benar hidup karena iman, Ya. bukan karena melihat. Mhm. Artinya dalam banget. Yes. Aplikasinya susah banget. Iya, Iya. tulisannya pendek, mudah dihafal kalau kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tapi aplikasinya, ya memang makanya Tuhan sediakan Roh Kudus ya, Pastor Greg ya, supaya Betul. kita terus dituntun pada seluruh kebenaran dan menikmati Tuhan. Berfokus pada perintahnya, Pastor, berarti ya sekarang ya. Ya harus terus ada 33.000 janji Tuhan. Tidak harus dibawa dalam apa namanya, dalam setiap permohonan. Bahkan mungkin kita datang sebagai apapun, yang penting kita kenal Tuhan, gitu aja lah. Ya kan Ya. Pastor ya. Pastor Greg, ada doa-doa spesifik yang Tuhan jawab dan membawa perubahan besar buat hidup Pastor Greg? Nah, ini ya, kalau soal doa ya, saya berani kasih testimoni, Mbak Indi. Mm. Kalau saya berdoa untuk hidup saya, 90% itu dijawab sama Tuhan. Ya, yang 10% itu proses lah. Tapi kalau saya berdoa buat orang lain, itu maybe yes, maybe no. Karena tergantung dengan kehidupan orang yang saya doakan. Ya toh? Yeah. Maksud saya begini, bagi para pendengar, kalau engkau anak Tuhan, engkau sudah lahir baru, engkau hidup di dalam ketaatan, tidak usah khawatir, Tuhan pasti dengar doamu. Yes. Cuman dia menjawab sesuai dengan hikmatnya, Yeah. sesuai dengan kemuliaannya, waktu yang terbaik dari dia. Itu pasti. Yeah. Nah, satu doa yang saya selalu ucapkan ya, atau mungkin gini Mbak Indi, kadang doa itu nggak mesti harus diucapkan, tapi itu sudah menjadi sikap hati. Yes. Jadi Lifestyle mulutku ya, udah Pastor nggak ya. ngomong, tapi iya itu sudah jadi sikap hati. Doa saya yang sudah menjadi sikap hati adalah keserupaan dengan Kristus. Yeah. Yes. Itu my dream. Jadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali, my dream adalah aku kedapatan serupa dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan, dalam multifaset karakternya dia. Kenapa saya bilang multifaset? Ada banyak orang itu melihat Yesus berat sebelah. Misalnya, dia menekankan terus tentang kesabaran. Padahal Yesus itu karakternya nggak cuma sabar, loh. Dia punya karakter yang lain, murah hati. Yeah. Dia punya karakter lain, bijaksana. Dia punya karakter lain, lembut dan tegas. Dia punya karakter lain, benar dan adil. Itu multifaset. Yes. Kalau kita terlalu menekankan hanya kepada satu aspek, misalnya kekudusan, hati-hati, kita ini bisa jadi kayak orang Farisi. Yeah. Yes. Isinya cuma do and don't, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi Yesus itu multifaset. Yeah. Dia itu
indah seperti diamond, seperti apa namanya berlian itu kan multifaset kan. Mhm. Ada banyak Iya, slap-slapannya itu sisi. banyak sehingga dia Tapi bisa. satu ya Nah Pastor itu, ya. itu yang Mhm. saya Mhm. inginkan. Mhm. Jadi sedapat mungkin saya itu whole, lengkap. Yes. Karakter Tuhan yang lengkap, yang seimbang itu tergenapi dalam hidup saya. Amin. Dan itu doa yang mengubah hidup saya. Mhm. Saya belajar banyak, Mbak Indi, Mhm. dari pendeta-pendeta yang tua-tua. Mhm. Karena asumsi saya kalau mereka udah tua, mereka udah lebih berpengalaman dari Mhm. saya. Ya. Saya belajar banyak dari cara mereka hidup, dari ajaran mereka, dan Ya. itu banyak mengubah hidup saya. Yang kedua, Mbak Indi, yang selalu menjadi rema doa dalam hati saya, kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Karena saya yakin 100% nggak lama Yes. dia datang. Dan saya Yes. kedapatan setia, Ya. kedapatan punya pakaian gaun pernikahan Ya. saya. Benar-benar ready, anytime Yes. dia datang saya Mhm. ready. Itu yang mengubah kehidupan saya. Mhm. Mhm. Saya bergumul dengan dosa, yes. Mhm. Ya. Mhm. Yang membantu saya untuk lepas, salah satunya adalah saya selalu mengingat bahwa dia datang segera. Ya. Yes. Wow. Well, Gitu, Mbak Indi. Pastor, ini jadi apa namanya? Buat saya secara pribadi ini jadi pelajaran yang penting ya. Karena sepanjang ada diingatan baik, banyak sekali Pastor sudah belajar berjalan 3 tahun ini selalu ada sesuatu pesan yang sangat kuat. Dan Pastor Greg, thank you, ini build banget buat saya pribadi. Tuhan, karakter Tuhan yang multifaset, tetapi sinarnya tetap satu ya, karena tinggal di dalam Yes, satu pribadi yang hebat, tapi multifasetnya itu yes, harus kita kopis dalam hidup kita ya Pastor ya. Itu ya, harus kita kopis ya, seberat apapun. Ini benar-benar satu doa spesifik. Aduh, selama ini mungkin kita berpikir doa spesifik itu seperti apa, tapi this is it. Ini adalah doa spesifik yang memang mengakui bahwa dia adalah Tuhan di bumi dan di surga. Ya. ya. Oke, Pastor, thank you banget. Pastor, Hmm, tanya terus ya, ini memang pengen tanya gak karena apa-apa. berjalan Pastor. Apa dan siapa yang paling menginspirasi Pastor Greg untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Yes, Tuhan yang saya yes. percaya tidak mudah. Pastor Greg tadi sempat mention tetap bergumul dengan dosa, iya, dosa yang mungkin tidak mencolok, tidak gamblang, tidak dilihat orang, tapi memang Yes, cintanya Tuhan betul. seperti itu. Sekecil apapun itu Tuhan terus beresin dalam hati kita, Hmm, terus ya, benahi, terus sempurnakan, karena doa spesifik Pastor Greg kan ingin seperti Tuhan ya. Nah, siapa dan hmm, apa dan siapa yang menginspirasi Pastor? ya, ya. Sebetulnya ya, Mbak Indi, Mhm. yang paling menginspirasi Tuhan Yesus sendiri. Yes. Kalau Tadi deh. saya baca Alkitab, Mhm. saya baca kitab Injil, dan Mhm. saya ngalami bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Itu yang membuat feedback saya semakin mencari Dia. Ya. Jadi Yesus itu hidup. Mhm. Dia benar-benar satu pribadi yang benar-benar mau mendekat, Mhm. mencintai saya apa adanya, dan dia nggak pernah bilang, ah lu jangan deket ke gua, ah lu tuh berdosa, nggak pernah. Mhm. Mhm. Kondisi saya kayak apapun, dia selalu mendekat ke saya. Yes. Itu yang membuat saya hancur hati sama dia. Yeah. Nah tentu saya melihat manusia juga gitu. Mhm. Ya. Saya punya gembala yang bisa menjadi inspirasi buat saya, Mhm. ya Ya. toh. Kerendahan hatinya dia, Pak Yes. Gembala saya Ya. Timotius Supekti, Ya, ya toh. pembukti. Dan saya belajar dari tadi sudah saya sebutkan ya, ada banyak pendeta-pendeta tua, entah yang sudah almarhum atau yang belum, yang saya terus dengar khotbahnya di YouTube. Misalnya Mhm. Derek Prince, itu Ya. I love him, Mhm. ya toh. Sekarang saya belajar dari Rick Renner. Rick Renner Mhm. itu mirip Jerry Savelle sebetulnya, Mhm. tapi dia ulasan teologinya lebih dalam. Mhm. Saya belajar dari David Jeremiah. Mhm. David Jeremiah udah tua, rambutnya udah putih. Mhm. Saya belajar dari John Bevere. Mhm. Saya belajar dari beliau dan banyak lagi yang lain. Dan mereka mengubah hidup saya sih. Ya. Many Yes. inspiratornya. Ya, inspirator utamanya Tuhan dan Oh firman-Nya ya Pastor pasti, Greg ya, pasti ya. ya,
dan banyak orang terutama gembala Om Bekti, aduh saya juga sering apa ya, kalau pukul 16 itu kan kadang sekarang kalau jadi carinya di YouTube kalau cari beliau Ah, bicara. ah, ah, ah. Betul, betul. Rindu kadang, aduh Om Bekti kok nggak khotbah di hari Minggu. Nah saya cari, oh ternyata masih ada. Oke, Ya, well, betul, betul. bagaimana Pastor Greg menjaga semangat dan fokus dalam pelayanan dan pekerjaan di tengah kesibukan dan ya many challenge, tantangan yang pasti tidak mudah, nggak tahu semakin kesini atau semakin kesana, kadang jadi tidak berani berpikir yang di sekitar kita kalau saya secara pribadi. Silakan Pastor Greg menjaga semangat dan fokus. Oke. Jadi begini, yang membuat saya menjaga tetap semangat dan fokus, yang pertama tadi kembali kepada pribadi Yesus. Jadi saya tuh pelayanan sudah menetapkan satu prinsip, aku sederhana-sederhana aja. Ya. Saya udah belajar dari pendeta-pendeta saya, dari dosen-dosen saya. Khotbah yang sejati adalah khotbah yang berbicara tentang Yesus. Ya. Apapun tema khotbah kita, ujung-ujungnya yang harus kita sounding paling keras itu Jesus. Yes. Dan itu sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Saya mencoba untuk mendisiplin diri saya, apapun tema khotbahnya, mau kekudusan, mau ketaatan, mau berkat, whatsoever, tetap yang harus jadi tokoh sentralnya Yesus. Karena jemaat itu harus ketemu sama Yesus, bukan ketemu saya sama saya. Nah, pada saat saya fokus hanya kepada pribadi Yesus, itu aman, Mbak Indi. Saya juga nggak kepengen terkenal. Kalau terkenal puji Tuhan, nggak kenal juga puji Tuhan, kan gitu. Ada banyak undangan khotbah, berarti Tuhan percayakan saya. Nggak ada undangan khotbah, saya punya waktu buat keluarga saya. Puji Tuhan. Bagi saya everything dinikmati aja. Ya, terus fokus kepada firman. Jadi hidupku menggenapi firman-Mu. Gitu loh. Kalau aku sebagai hamba Tuhan nggak bisa menggenapi firman Tuhan yang juga multifaset tadi, kayaknya kok kurang gimana gitu ya. Nah, ada banyak jemaat itu takut gitu loh. Sulit untuk taat. Yes. Awal-awal dalam kerohanian saya juga sulit untuk taat. Tapi dengan kita belajar taat sama Tuhan, ketaatan itu makin lama makin gampang. Itu sama seperti kita belajar skill apapun. Semakin kita skillful, melakukan itu semakin mudah. Jadi mungkin Anda ada yang berpikir, aduh nanti kalau taat sama Tuhan nanti challenge-nya semakin tinggi nih. Kayaknya hidup sama Tuhan tuh ngeri ya, kan ada pendeta yang bilang tuh hidup sama Tuhan ngeri sedap gitu kan. Saya lupa namanya, Pak Yusak almarhum. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa untuk taat, punya pola untuk taat, memang ngeri-ngeri sedap, tapi nggak ngeri-ngeri banget gitu loh. Karena kita udah terpola, sudah terbiasa untuk taat. Taat menjadi lebih mudah bagi saya daripada saya 10 tahun yang lalu. Sekalipun challenge-nya semakin gede. Pak Gembala kan ngomong begini, Greg, emas itu kalau dipanasin, menghilangkan impurity yang gross gitu ya, kotor-kotor itu pakai suhu ringan-ringan gitu lepas. Tapi semakin naik persentasenya itu suhunya harus semakin panas. Persentase impurity yang paling sedikit itu yang paling sulit untuk dilepaskan. Panasnya harus semakin panas. Nah itulah hal-hal kecil yang masih Tuhan ingin selesaikan dalam hidup. Bukan dosa-dosa yang wow tadi udah kita lepas di awal. Tapi kan kita punya kelemahan, kita punya kedagingan, kita punya konsep-konsep yang masih tidak benar. Nah itu Tuhan mau selesaikan. Supaya kita benar-benar nanti tampil beautiful. Ya, di hadapan Tuhan ya Pastor Greg. Nah itu, betul. Itu menjadi motivasi, semangatku dalam melayani Tuhan. Dan saya sekali lagi melayani Tuhan tuh enggak nyari yang macam-macam. Saya pernah doa sama Tuhan gini, Tuhan aku iri sama pendeta lain. Pendeta lain bisa melayani banyak jiwa, menangin banyak jiwa. Kayaknya gue kok bampat gini ya Tuhan. Gitu.
Tuhan ngomong, I feel it saya bukan so, penginjil Pastor. lah ini. Nah, saya bukan penginjil kan, saya ini kan pengajar. Saya ditaruh di STT. Mhm, Terus dia lihat, kamu lihat nggak itu orang-orang ini, mahasiswaku, itu apa nggak jiwa? mhm. Kamu ngelihatnya nggak ada gitu. Iya. Kamu ngelihat hal-hal yang tidak pernah aku sediakan buat kamu. Di depan matamu tuh ada jiwa-jiwa yang harus kamu layani. Layani Mhm. aja mereka. Kamu nggak usah ngelihat apa yang tidak pernah aku berikan Iya. ke kamu. Di situ aku baru sadar, oh iya ya, ternyata memang ladang pelayananku tuh sudah di depan mata gitu. Mhm, Selama ini saya melihat segala hal yang saya nggak punya, ya memang Tuhan nggak mau kasih ke saya. mhm. Iya. Makanya saya fokus. Mhm. Dan yang Fokus. nggak kalah penting Mbak Indi, Mhm. hidup berimbang. Menerima. Mhm. Pelayanan, istirahat, ngasuh, refreshing, melayani keluarga, Mhm. makan bareng sama teman-teman gitu Mhm. ya. Saya di kantor jujur aja, sometimes ngajak teman yuk kita makan yuk Mhm. keluar, makan siang bareng gitu. Yes, fellowship. Iya. Kadang orang bilang wasting time. Dulu kerja apa makan gitu. Sorry Mhm. bro, kita ini manusia, kita bukan robot. Mhm. Kerja, 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 nggak pernah fellowship. Justru fellowship ini menguatkan kita. Saya sebagai pemimpin, kalau saya fellowship dengan rekan kerja saya, mereka itu akan loyal sama saya tanpa Mhm. saya harus marah-marahin, Iya. gitu. Jadi hidup berimbang yang baik Mhm. itu yang membuat kita tetap on track. Minta Yes. maaf Mbak Indi, Mhm. Anda pasti tahu ada banyak pendeta besar kecil yang by the end menyimpang, Iya. ya Iya. tahu dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Mhm. In my opinion, Mhm. nggak seimbang. Iya. Terlalu getol pelayanan, terlalu Mhm. getol ini, terlalu getol itu. Yesus saja seimbang kok. Mhm. Itu yang saya pelajari dari Pak Pendeta Yakob Esra. Itu Mhm. salah satu inspirator saya, ya kan? Pendeta Yakob Esra berkata, apa sih kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani adalah keseimbangan. Mhm. Kamu kalau terlalu tegas jadi apa? Otoriter. Iya. Kamu kalau nggak tegas jadi apa? Kamu orang pelin-pelan. Yesus itu lembut tapi tegas. Iya. Kan gitu. Yes. Oh. Kamu kalau Iya. terlalu banyak aturan jadi apa? Ahli Iya. Taurat. Mhm. Tapi kalau kamu nggak punya aturan sama sekali, kamu jadi orang yang hidup semau-mau lu. Mhm. Betul. Tapi Yesus itu orang yang disiplin, mengikuti kehendak Bapa. Mhm. Itulah keseimbangan. Dan Wow. itu yang membuat hidup kita itu enjoy. Pelayanan itu bisa kita nikmati dalam waktu yang long term. Mhm. Menurut saya itu Mbak Indi. Bold Pastor. Got it right. Jadi apa ya? Banyak sampai speechless saya. Ya, Banyak sekali di pertanyaan ini, banyak jawaban-jawaban yang ya fokus sama Tuhan. Pemberitaan kita adalah tentang Yesus membawa mereka kepada pribadi yang memang menanti-nantikan kita, yang selalu datang kepada yes, kita ya. Bukan kita, aduh yes. kalau kita sih sebenarnya emang kayak yang unworth it banget untuk datang ke Tuhan. Dia yang mungut Yes. kita, yang mengambil kita, dia yang selalu datang kepada kita. Em, Mm-mm. Sangat sepakat Pastor karena sesuatu yang nempel di kepala kita, apa namanya, paham-paham kita, mungkin prinsip-prinsip kita yang tidak Ya. bisa dikolaps bahkan digantikan dengan prinsip Alkitab ini juga susah untuk disadari karena kita mikir itu udah bener, itu udah yang paling Mm. udah bener karena kita kolaborasikan dengan Ya. firman Tuhan, padahal enggak, memang tetap harus digantikan tadi ya Pastor ya. Setitik yang Mm-mm. paling kecil itu ternyata suhunya harus paling panas. Bisa bayangin Ya. gak sih Gensoli, bukankah lebih enak kitanya yang lepasin ya, kalau dilepasin dengan suhu yang sangat panas itu. Ini ilustrasi yang paling tepat. Dan kebanyakan dari Mm-mm. kita kemungkinan di hari-hari ini sedang mengalami suhu yang sangat panas itu hanya untuk Yes. melepaskan satu titik dari prinsip yang kita tempelkan di kepala kita, disematkan di hati kita kuat-kuat, dimeteraikan bahkan. Dan Mm. kita mesti Mm-mm. ingat kembali Pastor ya, bahwa yang harus kita meteraikan dalam hati adalah kebenaran firman Tuhan dan cintanya Tuhan. Ya. Wow, Ya. oke. Pastor, ini bold banget buat saya. Kayak yang tiba-tiba Mm-mm. tuh bikin tenang, damai. Ya. Haleluya. Wow, oke. Well, Pastor, pesan Ya. semangat buat pendengar yang again Pastor, kayak yang Mm. Pastor tadi sempat mention juga, kadang kita mencari sesuatu yang tidak ada di sekitar kita, dan saya tahu pendengar masih banyak yang
mengalami hal yang sama. Pendengar mungkin sedang merasa jauh dari Tuhan, sedang menanti-nantikan, sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan karena definisi yang keliru di kepalanya tentang kebaikan Ya, Tuhan. Pastor mungkin bisa berikan ya, pesan semangat, ya, closing statement, whatever yang mungkin Tuhan taruh dalam hati Pastor buat kita semua. ya. Jadi gini, apa yang saya katakan semua ini berdasarkan pengalamanku yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Yes. Ya. Eh, jadi untuk para pendengar, mungkin engkau besar di dalam konsep teologi seperti ini. Kamu harus taat sama Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kalau kamu nggak gitu, Tuhan nggak akan nolong kamu, Tuhan nggak akan berkenan kepada kamu. Somehow kamu harus membeli cinta kasihnya Tuhan. I'm so sorry. Saya dulu juga punya konsep seperti itu. Semua itu rontok pada saya. Saya benar-benar kenal Yesus. Saya nggak bilang, hiduplah semau-maumu. Sakarapmu dewi. Tuhan akan tetap memberkati kamu. Saya nggak ngomong begitu loh, saudara ya. Tapi saya mengalami Tuhan Yesus yang akan selalu menolong saya, akan selalu mengasihi saya, dan akan selalu memberikan saya jalan keluar. Dan dia tidak berusaha untuk nuding-nuding kita terus. Dia pasti akan membereskan kehidupan kita, yes. Dengan cinta kasihnya dia akan membereskan ketidaktaatan kita. Tapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun kondisimu saat ini, jangan ragu untuk datang kepada dia. Yes. Kalau engkau ragu sama dia, Anda beli salib di toko, salib itu kamu pandang. Itu adalah gambar dari bagaimana Yesus sudah mengasihi kamu. Nah, sekarang saudara-saudara, ingat baik-baik. Kamu seharusnya disalib di situ. Tapi dia yang disalib menggantikan kita. Kehidupannya dia yang berkelimpahan diberikan kepada kita. Dia miskin supaya kita jadi kaya. Dia datang supaya kita memiliki hidup dan memiliki di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu adalah wholeness. Bahasa Ibrani adalah shalom. Kondisi yang damai, aman, berkecukupan, berkelimpahan, sejahtera, tidak kurang satu apapun, sehat tubuh jiwa dan rohmu, benar-benar wholeness seperti hidupnya Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib. Dalam pergumulanmu apapun, ingat janji-janji Tuhan. Perkataan janji Tuhan, masukkan di hatimu, buat imajinasi baru tentang masa depanmu sesuai dengan firman Tuhan. Singkirkan imajinasimu yang lama, yang tidak sesuai dengan firman. Misalnya engkau nggak punya, kamu ada dalam kondisi keuangan. Yang kau lihat adalah segala macam ketidakmungkinan. Mulai katakan firman Tuhan. Dan mulai imajinasikan masa depanmu itu diberkati Tuhan. Nah, jalan sama Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan menunjukkan jalan. Kalau engkau harus dikoreksi, dia akan mengkoreksi. Ini loh nak, kesalahanmu, perbaiki. Ya toh? Gitu. Ini loh nak, ada peluang, ambil. Nah, ini loh nak. Dia akan temukan Anda dengan orang-orang yang bisa menolong engkau. Dia pasti akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan pasti akan buka jalan. Anda sakit, tidak sembuh-sembuh. Anda mungkin mengimajinasikan, aduh cilaka, tahun depan aku mungkin bisa mati. Coba diimajinasikan. Dia yang sudah memikul segala kelemahan tubuhmu dan menanggung segala sakit penyakitmu di kayu salib, oleh bilur-bilurnya dia sudah sembuh. Imajinasikan tahun depan engkau happy. Kau teriak-teriak, engkau lompat-lompat, tubuhmu sudah sembuh. Ucapkan terima kasih itu. Sekalipun saat ini tubuhmu, engkau sudah merasakan sakit di tubuhmu. Tapi engkau imajinasikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Ucapkan syukur, terus jangan pernah menyerah. Sampai kesembuhan itu terjadi. Ingat baik-baik, kalau Anda beriman, itu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kalau Anda beriman, itu berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kitab Ibrani berkata demikian. Jadi memilihlah untuk beriman. Jangan memilih untuk ragu. Sekalipun engkau punya segudang alasan untuk ragu. Mungkin Anda seorang Thomas. Saya juga seorang Thomas. Sama. Ragu. Tapi saya terus belajar. Saya percaya Tuhanku tidak akan mengecewakan aku. Dia pasti akan menolong Anda. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu Yesus yang baik, melebihi segala orang yang baik yang pernah kau kenal di dunia. Kasihnya nggak ada syarat, Bapak Ibu. Engkau jangan terus berkata, aku pendosa, aku nggak layak. No, dia udah mati buat Anda.
tinggalkan dosamu dan peluklah dia. Peluklah dia sambil kau tinggalkan dosamu. Jangan pernah ragu untuk memeluk dia sekalipun kau masih seorang pendosa. Justru itu yang menyembuhkan engkau. Justru itu yang melepaskan engkau dari dosa. Bukan penghakiman-penghakiman terus dari orang lain atau dari iblis atau Iya. dari dirimu sendiri. Itu nggak akan pernah melepaskan engkau. Tapi pelukan Tuhan itu yang melepaskan engkau. Itu sudah pernah melepaskan saya. Itu Mbak Indi yang saya alami. Wow. Oke, Gun Somli, kita punya pesan, kita dapat pesan yang benar-benar spesial hari ini buat saya. Entah saya saking konsennya, saya jujur kalau diingatan baik tuh selalu malamnya berdoa gitu, minta Tuhan sesuatu buat saya share pribadi juga buat good news. And hari ini benar-benar ini berbicara banget buat saya secara pribadi Gun Somli, dan ini harapan kami juga bahwa setiap kisah yang ada itu benar-benar menguatkan Anda ya. Aduh, jadi banyak ini yang tiba-tiba tuh terlepas hal-hal yang dulu nempel di kepala harus begini harus begitu, ternyata ya rontok ya, saya pinjam bahasanya Pastor Greg, mesti rontok memang di hadirat Tuhan, di kebenaran Tuhan, di pribadi Tuhan itu akan rontok semua yang Ya, kita pikirkan, hal-hal yang terus menerus kita terima, dibombardir dengan banyak hal yang ternyata itu membuat kita juga berpikir yang sama, dan itu ternyata bukan kebenaran. Itu kan cukup berbahaya kan Solia. Oke, kami sangat berharap apa yang yes. kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat berbatas waktu ini benar-benar menguatkan Anda, membukakan pemikiran kita semua Gun Solia menjadi sesuatu yang menjadi Ya, keputusan kita, menolong kita untuk memutuskan tetap percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya, karena itu yang berkenan kepada Allah. Pastor Greg, thank you amin. banget buat waktunya. Ini sangat jadi Sama-sama. hal yang privilege buat kami, memberkati kami dan menguatkan ya. Karena saya ini dan juga Pastor Greg ya. Untuk Good News Ya, FM, bisa nungguin selalu at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Pastor Greg, thank you. God bless. ya, God bless you.